Zaman berubah begitu cepat. Dalam hitungan detik, informasi menyebar ke seluruh penjuru. Perubahan ini membawa kemajuan, tapi juga tantangan. Di tengah derasnya arus globalisasi, banyak di antara kita yang mulai lupa pada jati diri bangsa. Di mana tempat Pancasila di tengah hiruk-pikuk dunia modern ini? Apakah nilai-nilainya masih relevan untuk generasi sekarang? Pancasila bukan sekedar hasil rumusan para pendiri bangsa. Ia lahir dari perjalanan panjang nilai-nilai luhur yang telah hidup di bumi Nusantara. Nilai-nilai luhur tersebut diantaranya gotong royong, musyawarah, dan rasa kemanusiaan. Ketika Soekarno mengusulkan dasar negara pada 1 Juni 1945, ia tidak menciptakan sesuatu yang baru. Ia hanya menggali, merumuskan, dan menyatukan nilai-nilai yang telah ada di tengah rakyat Indonesia. Dari sanalah Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup, yaitu ideologi yang mempersatukan bangsa dengan beragam suku, agama, dan budaya. Namun, puluhan tahun setelah kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila masih terus diuji. Tantangannya kini datang dalam bentuk yang berbeda, halus, modern, dan sering tak disadari. Media sosial yang seharusnya mempererat justru kerap memecah. Polarisasi politik, ujaran kebencian, dan intoleransi tumbuh di ruang maya. Banyak yang lupa bahwa perbedaan yang ada adalah kekuatan, bukan alasan untuk bermusuhan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, kini diuji oleh ego kelompok dan sempitnya cara pandang. Padahal, tanpa persatuan, kemajuan hanyalah ilusi semata. Di sisi lain, kesenjangan ekonomi masih membayangi. Di kota, gedung pencakar langit berdiri megah, sementara di pelosok, masih banyak rakyat berjuang untuk bertahan hidup. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seolah menjadi cita-cita yang belum tuntas. Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan sosial masih merusak sendi keadilan. Bagi generasi muda, tantangannya berbeda. Era digital menawarkan kebebasan tanpa batas, tapi juga menggoda untuk melupakan nilai-nilai moral. Hedonisme, individualisme, dan sikap apatis semakin kuat. Gotong royong tergantikan oleh kepentingan pribadi. Empati mulai pudar, sementara solidaritas hanya muncul di layar, bukan di kehidupan nyata. Lalu, mengapa Pancasila tetap penting hari ini? Karena Pancasila adalah kompas moral bangsa. Ia menuntun kita agar kemajuan tidak mengorbankan kemanusiaan. Pancasila bukan hanya 5 sila yang dihafal, tetapi cara berpikir dan bertindak. Ia mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara kemajuan dan keadilan. Pancasila menegaskan bahwa kemajuan sejati adalah kemajuan yang manusiawi, di mana teknologi, ekonomi, dan budaya tumbuh tanpa meninggalkan nilai moral. Dalam dunia tanpa batas, kita membutuhkan identitas yang kuat. Pancasila adalah jangkar yang menjaga agar bangsa ini tidak terombang-ambing oleh pengaruh asing. Ketika dunia mengajarkan persaingan, Pancasila mengajarkan gotong royong. Ketika dunia menonjolkan ego individu, Pancasila menumbuhkan rasa kebersamaan. Disinilah letak urgensinya, sebagai panduan hidup yang menjaga keseimbangan di tengah perubahan. Menghidupkan Pancasila berarti bertindak, menolak korupsi, menghargai perbedaan, menyebarkan kebaikan di media sosial, menolong sesama tanpa pamrih. Itulah bentuk nyata pengamalan Pancasila. Pancasila tidak berhenti di upacara bendera. Ia hidup ketika kita menjadikannya dasar berpikir, bersikap, dan bertindak setiap hari. Masa depan Pancasila ada di tangan generasi muda. Di era digital, mereka bukan hanya pengguna teknologi, mereka adalah pembentuk budaya baru. Menjadi Pancasilais hari ini bukan sekedar hafal 5 sila, tapi berani mempraktikannya. Bersikap jujur meski sulit, menghargai perbedaan, berempati, dan menciptakan perubahan positif di lingkungan.
Setiap klik, setiap unggahan, dan setiap tindakan mencerminkan nilai yang kita pegang. Jadikan media sosial bukan alat perpecahan, tetapi ruang untuk memperkuat persaudaraan.